Bukan rahasia lagi kalau penumpukan kolesterol dalam darah dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit pada jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung koroner yang merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Makanya, sebagai tenaga kesehatan, saya nggak boleh bosen nih untuk mengingatkan kamu buat, yuk kendalikan kadar kolesterol dalam darah, biar resiko terkena berbagai masalah kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, bisa berkurang secara efektif. Mau tahu gimana caranya? Saya akan jelasin semua di video ini. So stay tuned and keep on watching ya. Halo, saya Dr. Bayu Eka Putra, spesialis jantung pembuluh darah dari Alo Dokter. Kolesterol tinggi adalah kondisi saat kadar kolesterol di dalam darah melebihi batas normal. Jika dibiarkan gitu aja, kolesterol ini bisa aja mengendap di pembuluh darah dan akhirnya membentuk plak yang bisa menghambat aliran darah. Ini nih yang bisa memicu terjadinya sejumlah penyakit. Nah, kolesterol dikatakan tinggi jika saat menjalani pemeriksaan, angka kolesterol total berada di atas 200 mg per desiliter dengan LDL atau kolesterol jahat lebih dari 100 mg per desiliter. Kalau kamu mengalami kondisi ini, jangan dibiarkan gitu aja ya. Soalnya, ada berbagai penyakit jantung dan pembuluh darah yang bisa disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol dalam darah. Yang pertama, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Salah satunya akibat kadar kolesterol yang tinggi dalam waktu yang lama dan nggak kunjung terkontrol. Akibatnya, aliran darah ke organ-organ tubuh bisa terhambat. Jika penyempitan ini terjadi di pembuluh darah jantung, maka aterosklerosis bisa menyebabkan terjadi penyakit yang akan saya jelaskan berikutnya, yaitu penyakit jantung koroner. Saat pembuluh darah jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan, aliran darah ke jantung akan berkurang, sehingga jantung kekurangan darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Kalau nggak segera ditangani, penyakit jantung koroner bisa menyebabkan serangan jantung, gangguan irama jantung, atau gagal jantung. Tapi, jika penyempitan ini terjadi pada pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak, maka hal ini bisa mengarah ke penyakit stroke. Terhambatnya aliran darah dan oksigen ke otak ini bisa menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Akibatnya, fungsi organ tubuh yang diatur oleh area otak yang terdampak bisa mengalami gangguan. Contohnya, kesulitan berbicara, mati rasa, kelemahan anggota gerak tubuh, hingga kelumpuhan. Nah, supaya berbagai penyakit tersebut nggak sampai terjadi, kamu perlu menjaga kadar kolesterol dalam darah nih. Gimana sih caranya? Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau kasih sedikit info nih. Kalau kamu mau berkonsultasi langsung dengan dokter mengenai kolesterol, penyakit jantung, ataupun masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, kita lanjut ya. Cara pertama adalah dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kenapa? Karena kandungan serat dalam sayur dan buah dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Nah, kamu dianjurkan untuk rutin mengonsumsi sekitar 500 gram buah dan sayur setiap harinya ya. Yang kedua, sering-seringlah mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan omega 3, seperti ikan kembung, tuna, sarden, makarel, salmon, tiram, kacang kedelai, dan kacang kenari. Makanan-makanan jenis ini juga dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah loh. Next, yaitu biasakanlah untuk memilih makanan rendah lemak. Bisa pilih daging sapi tanpa lemak, dada ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, putih telur, kacang-kacangan, polong-polongan, tempe, dan tahu. Yang penting, hindari makanan yang goreng-gorengan ya. Selanjutnya, ini nih yang sering banget kelewatan atau bahkan diremehkan oleh banyak orang. Yap, mulai sekarang jangan malas untuk lebih teratur berolahraga dan aktivitas fisik. Serta upayakan juga untuk stop merokok ya. Soalnya, merokok bisa bikin pembuluh darah jadi lebih kaku. Sebelum saya lanjut menjelaskan cara menurunkan kadar kolesterol yang terakhir, saya mau ingetin lagi deh buat kamu-kamu semua untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya, biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, kamu bisa langsung dapat update-nya. Sip deh, jadi tips yang terakhir untuk membantu menurunkan kadar kolesterol adalah dengan rutin minum teh hitam setiap hari.
Kok bisa, Dok? Yap, buat kamu yang belum tahu, ternyata minum teh hitam dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kadar gula darah tetap stabil loh. Soalnya, teh hitam mengandung flavonoid atau kelompok senyawa bioaktif yang terdapat di dalam teh hitam asli dengan beragam manfaat untuk tubuh, seperti dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas dan peradangan, mengurangi risiko hipertensi, diabetes, membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah, serta mendukung kinerja jantung. Eits, tapi minum teh yang dimaksud bukan teh-teh modifikasi yang banyak dijual zaman sekarang ya, kayak yang tambahin susu, creamer, gula yang berlebihan, apalagi boba. Teh hitam yang dimaksud adalah yang diseduh dan tanpa diberi pemanis tambahan. Tapi tenang, kalau kamu nggak terlalu suka teh tawar, kamu bisa kok pakai pemanis alami yang lebih sehat, seperti madu atau gula rendah kalori. Kalaupun tetap mau pakai gula biasa, secukupnya aja ya, jangan sampai kebanyakan. Nanti yang ada malah nambahin jumlah kalori dan naikin berat badan kamu. Nah, biar manfaat teh hitam lebih optimal, kamu bisa minum teh hitam sebanyak 3 cangkir sehari. Serta, pastikan teh hitam yang kamu konsumsi dibuat dari daun Camellia sinensis pilihan dan berkualitas tinggi, yang telah melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat, warna lebih gelap, dan aroma yang lezat. Teh hitam asli yang berkualitas tinggi seperti ini bisa kamu dapatkan dengan mudah kok di berbagai warung tradisional dekat rumah, toko swalayan, bahkan di toko online langganan loh. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya informasi yang saya bisa sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kamu-kamu yang lagi menyaksikan. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.